Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu Guru akan menyampaikan operasi hitung bentuk aljabar melalui video pembelajaran supaya anak-anakku bisa belajar di rumah dengan video ini ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Di sini ada peta konsep bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu ada operasi aljabar. Kemudian operasi aljabar itu dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk simbolik dan bentuk verbal. Di mana bentuk simbolik itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk operasi hitung bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Baik, yang pertama di sini adalah ada unsur-unsur bentuk aljabar, di mana unsur-unsur bentuk aljabar itu terdiri dari yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel itu juga disebut sebagai peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai dengan Z. Nah, misalkan contoh soal dari bentuk aljabar 4X ditambah 3Y ditambah 8. Ini adalah bentuk aljabarnya ya, di mana 4 dan 3 itu adalah koefisien, sedangkan X dan Y itu adalah variabel, dan 8 itu adalah konstanta. Kemudian contoh yang kedua, variabel dari bentuk aljabar 7M ditambah 2N dikurangi dengan 3 adalah variabelnya dari bentuk aljabar adalah M dan N. Kemudian yang kedua, koefisien, di mana koefisien itu adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Contoh 4X tambah 3Y tambah 8. Ini adalah bentuk aljabar, di mana 4X koefisiennya adalah 4 dan 3Y koefisiennya adalah 3. Maka 4 merupakan koefisien dari X. Kemudian 3 merupakan koefisien dari Y. Contoh yang kedua, tentukan koefisien bentuk aljabar 9A dikurangi 3B ditambah 4. Jawabannya adalah 9 merupakan koefisien dari A, min 3 merupakan koefisien dari B. Nah, ini yang dimaksud dengan koefisien unsur-unsur yang kedua dari bentuk aljabar. Kemudian unsur yang ketiga yaitu konstanta, di mana konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Misalnya atau contoh bentuk aljabar dari 4X ditambah 3Y ditambah 8, di mana 8 adalah konstanta. Contoh, tentukan konstanta bentuk aljabar 12K min 7I ditambah dengan 9. Maka jawabannya di sini adalah konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah 9. Nah,
Itu tadi unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu suku-suku aljabar. Di mana suku aljabar itu terdiri dari yang pertama suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, bentuk aljabar dari 4x ditambah 3y ditambah dengan 8. 4x-nya adalah suku, 3y-nya juga suku, dan 8-nya juga suku. Nah, inilah yang dikatakan dengan suku. Kemudian, bentuk aljabar 4x ditambah 3y ditambah 8 terdiri dari 3 suku. Ini disebut trinomial atau suku 3. Kemudian, bentuk aljabar 3p kuadrat min 6 dan 2z tambah 5 terdiri dari 2 suku. Disebut binomial atau suku 2. Bentuk aljabar 8a pangkat 3 dan min 3b terdiri dari 1 suku disebut monomial dalam kurung 1 suku. Nah, bentuk aljabar 6m pangkat 4 ditambah 3n kuadrat min n ditambah 5 memiliki lebih dari 3 suku disebut polinomial atau suku banyak. Nah, kita masuk pada operasi hitung bentuk aljabar. Misalkan A, B, dan C adalah bentuk aljabar, maka berlaku sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar seperti yang diuraikan berikut. Yang pertama, bersifat komutatif, di mana yang dikatakan dengan sifat komutatif itu adalah terhadap operasi penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian terhadap operasi perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Ini untuk sifat komutatif. Sedangkan yang ke B, yaitu sifat asosiatif. Yang pertama, sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan, yaitu dalam kurung A tambah B, tutup kurung, ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Sedangkan terhadap operasi perkalian adalah dalam kurung A kali B, tutup kurung, dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kemudian terhadap operasi perkalian dan penjumlahan, yaitu A kali B ditambah A kali C sama dengan A kali dalam kurung B tambah C. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, di mana sifat distributif ini berlaku pada operasi perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan, yaitu A kali B tambah A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Sifat distributif berlaku pada operasi perkalian yang melibatkan minimal salah satu faktor bentuk aljabar yang merupakan suku 2 atau lebih. Kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi itu untuk memantapkan pemahaman tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Misalnya, menyelesaikan soal. Identifikasikan unsur-unsur bentuk aljabar berikut. 8x kuadrat ditambah 3y. Kemudian 2p kuadrat ditambah 6y min 4. Penyelesaiannya, kelompokkan suku-suku berikut berdasarkan suku sejenis dan suku tidak sejenis, serta berikan penjelasannya. Min 14a, 14, 7a, P pangkat 3, PQ, 4P, 2P pangkat 3, 3PQ, dan P. Kemudian dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan, di mana kesimpulan yang pertama, bentuk aljabar
memiliki unsur-unsur yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Yang kedua, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai dengan Z. Kemudian yang ke C, koefisien, di mana koefisien itu adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang ke E, suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kemudian yang ke F, berdasarkan jumlah sukunya, suku itu dibedakan menjadi 4, yaitu monomial dalam kurung suku 1, binomial atau suku 2, trinomial atau suku 3, dan polinomial atau suku banyak. Yang ke G, berdasarkan jenisnya, suku dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Yang ke H atau yang terakhir, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat variabel sama. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel berbeda dan pangkat variabel berbeda. Nah, ini adalah kesimpulan dari operasi bentuk hitung aljabar, dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anakku di rumah, untuk bisa digunakan belajar di rumah dengan sendiri. Dari penjelasannya Ibu Guru, mulai dari unsur-unsur bentuk aljabar, kemudian suku-suku bentuk aljabar, sampai dengan evaluasi. Baik anak-anak, Ibu Guru tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.